Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bisyahri ramadana bifadli rabbina wa lailatul qadri bihi qad nazalat tuba liman talabaha kama sabat. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilaya sayyidi bin nadrah musilatinil hadratil aliyah amma ba'du. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, dalam kesempatan ini tiada kata dan ungkapan yang patut kita sanjungkan kecuali hanya rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini meskipun dalam suasana pandemi virus corona. Namun kita berharap mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diridhoi, semua khilaf diampuni, dan wabah ini segera dihilangkan dari muka bumi ini. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kita menyadari bahwa bulan Ramadan yang penuh berkah ini akan segera berlalu. Sedang kita belum tahu apakah kita akan bertemu lagi di bulan Ramadan tahun depan, ataukah mungkin di bulan Ramadan tahun depan nama kita sudah terukir di batu nisan dengan penuh penyesalan karena sering mengabaikan kesempatan. Oleh sebab itu, mari dalam kesempatan hidup ini kita pergunakan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangannya sebelum kita nanti dikejutkan oleh suatu keadaan di mana amal ibadah, doa permohonan serta tangisan tobat sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 158, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasaba fi imaniha khairan. Pada hari datangnya tanda kekuasaan dari Tuhanmu, yaitu peristiwa dan keadaan yang menakutkan. Pada waktu itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadirin wal hadirat, kita sadari atau tidak bahwa firman Allah tersebut mulai ditampakkan dalam kehidupan ini. Terbukti kita sering dihadapkan pada keadaan yang sangat menakutkan seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, tsunami, dan yang sekarang ini yaitu kita menghadapi wabah virus corona yang mengguncang dunia. Tentu semua itu menuntut pribadi kita masing-masing untuk introspeksi diri agar kita tidak saling menyalahkan dan tidak saling mencari pembenaran sendiri, karena semua itu adalah bahan renungan bagi kita semua sebelum nanti Allah akan mengambil keputusan yang lebih dahsyat lagi. Untuk itu, mari kita renungkan apakah musibah ini sebagai ujian, peringatan atau azab Allah agar kita lebih berhati-hati dalam menjalankan amanah kehidupan ini. Sebab bumi dan langit seisinya adalah milik Allah, maka Allah berhak menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya bumi langit seisinya dihancurkan oleh Allah, maka kita tidak mampu berbuat apa-apa, karena segala sesuatu adalah kehendak Allah dan kuasa Allah. Maka Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, ma asoba min musibati illa biidnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wa huwa bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya
Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin wal hadirat. Namun demikian, meskipun Allah kuasa atas segala sesuatu, tetapi Allah tidak kuasa terhadap segala sesuatu. Sehingga setiap peristiwa yang menimpa manusia bukan sebab kesewenang-wenangan Allah terhadap manusia, akan tetapi semua itu akibat perbuatan manusia itu sendiri. Maka Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112 yang artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram. Rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, hadirin wal hadirat, itulah setiap musibah yang menimpa kehidupan manusia adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Mungkin munculnya wabah virus corona ini juga sebab dosa maksiat yang sudah merajalela, karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah fahisah atau perbuatan dosa maksiat telah dilakukan terang-terangan oleh masyarakat kecuali akan tersebar di tengah-tengah mereka penyakit taun dan penyakit lain yang belum pernah terjadi pada kaum sebelum mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat, memang banyak pelajaran yang diberikan Allah melalui wabah ini. Mungkin melalui virus ini kita ditegur oleh Allah karena betapa masih banyak kejahatan, perzinahan, perjudian, mabuk-mabukan, korupsi, kolusi, manipulasi di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan dalam situasi seperti ini masih ada orang yang tega berbuat khianat terhadap bantuan untuk masyarakat. Itulah kerusakan moral anak bangsa yang mengaku ketuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, melalui wabah ini Allah betul-betul memperbaiki moral kita sebagai manusia lahir dan batin, bukan manusia yang sekedar tampak dalam fisiknya saja. Maka Syekh Fudal bin Iyad juga berkata, sesungguhnya dijadikannya berbagai macam penyakit dan musibah itu karena Allah ingin memperbaiki moral hamba-hambanya, dan tidak semua orang yang sakit itu akan mengalami mati. Oleh sebab itu, untuk mencegah berbagai macam musibah terutama virus corona ini, di samping kita harus mengikuti anjuran pemerintah, maka wajib bagi kita untuk melakukan tobat secara nasional, menangis memohon ampun kepada Allah atas segala dosa maksiat yang kita lakukan, agar kita mampu menemukan hakikat diri sebagai seorang hamba dan manusia yang lemah tak berdaya, tidak punya kemampuan apa-apa. Terbukti hanya menghadapi makhluk yang kecil bernama virus saja kita dibuat tidak berdaya, jatuh sakit hingga meninggalkan dunia. Bahkan kehidupan ekonomi porak-poranda. Maka tidak selayaknya kita menyombongkan diri karena kemampuan kita kecil, kekayaan kita kecil, pangkat jabatan kita kecil, ilmu pengetahuan kecil, amal ibadah kita juga sangat kecil. Yang maha besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita harus sadar bahwa kita butuh kepada Allah dalam keadaan setiap tarikan nafas kita. Karena mungkin selama ini kita merasa butuh pada Allah hanya ketika hidup sudah banyak masalah. Mungkin selama ini kita merasa dekat dengan Allah, merasa sudah ada jaminan keselamatan, seakan-akan surga ada di telapak tangan. Ketika kita ada di dalam mushola, masjid, kumpul jamaah, bisa pergi ke Mekah dan Madinah. Namun ketika kita sudah bekerja, bergaul dengan teman,
berkumpul sanak famili, seringkali Allah tidak nampak dalam jiwa ruhani kita. Maka melalui virus ini banyak masjid musola ditutup, kumpul jamaah dilarang, haji umroh ditiadakan. Mungkin Allah berharap agar kita bisa menemukan jati diri kita sebagai seorang hamba dalam kesunyian dan keheningan jiwa, bukan hanya sekedar penampilan ritual saja, sehingga banyak di antara kita orang-orang yang sudah kehilangan masa depan, bukan kehilangan tempat kerja dalam mencari makan, bukan kehilangan jabatan di pemerintahan, dan bukan pula kehilangan tempat tinggal karena bencana dan penggusuran, melainkan kehilangan arah dan tujuan hidup yang hakiki, karena lebih banyak sibuk mengejar kenikmatan yang akan pergi dan lupa dengan kehidupan akhirat nanti. Akhirnya banyak yang merasa sukses dilihat dari ketaatan menjalankan ibadah, bukan dilihat dari perilaku akhlakul karimah. Namun kesuksesan hanya diukur dari keberhasilan meraih pekerjaan, punya jabatan, mobil mewah, rumah megah, perkara dia sholat atau tidak, jujur atau tidak, ngerti halal atau tidak, bukan jadi ukuran. Yang penting bagaimana dia bisa memenuhi gaya hidup sepuasnya. Maka dalam riwayat hadis disebutkan akan datang suatu zaman yang menimpa manusia, di mana pada zaman itu perut-perut mereka menjadi Tuhan mereka, perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat, dinar atau uang mereka menjadi hukum, iman dan Islam mereka tinggal hiasan, Quran tinggal bacaan, masjid-masjid mereka indah dan besar, tapi hati mereka kosong dari ingat kepada Allah. Ulama mereka adalah orang yang jelek di zaman itu, karena mereka sebatas penampilan pakaian. Para sahabat terkejut dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka itu menyembah berhala?" Rasul menjawab, "Ya, setiap kepingan uang dan serpihan harta jadi berhala yang mereka pertuhan." Hadirin wal hadirat yang kami hormati, kita sadari atau tidak, mungkin kita termasuk bagian dari orang-orang yang disabdakan Rasul tersebut, karena kita lebih banyak sibuk cari urusan kebutuhan hidup dan sering lupa pada tujuan hidup. Sedangkan hidup ini hanyalah sementara, dan suatu saat kita semua pasti akan meninggalkannya. Hanya tinggal waktu yang menentukan. Bisa jadi di saat kita masih bisa tertawa, berkumpul keluarga, tiba-tiba kita didatangi oleh sang pemutus kelezatan dunia yang menghentikan segala kesibukan kita, yang membuat mata tak mampu melihat, lidah tak mampu berkata, tangan tak mampu bergerak, dan kaki tak mampu melangkah. Itulah al-maut, sang pemutus kehidupan manusia. Oleh sebab itu, mari sejenak kita bayangkan ketika nanti menghadapi sakaratul maut, ketika jasad kita dimandikan, dikafani, disolati, dan dimasukkan ke liang kubur seorang diri. Apakah kita siap menghadapinya? Karena tiada penyesalan yang sangat besar kecuali penyesalan orang-orang yang didatangi kematian. Akhirnya dia hanya bisa menangis dan menjerit dengan permohonan, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku yang menyebabkan aku bersedekah dan aku menjadi termasuk orang-orang yang soleh?" Lalu Allah menjawab, "Wahai manusia, apakah kurang lama aku memberimu kesempatan hidup pada kamu? Apa kurang cukup aku memberi peringatan pada kamu? Dan sekali-kali aku tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu untuk kematiannya." Oleh sebab itu, mari di penghujung Ramadan ini, mari kita gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai menyesal di saat kita sudah di alam kubur nanti. Dan mari kita ingat dan kita kenang orang-orang yang kita cintai dalam hidup ini. Kenanglah ayah dan ibu kita, kakek nenek, suami istri, kakak adik, tetangga, ataupun
siapapun yang pada hari ini tidak bisa bersama kita, mari kita ungkapkan dengan perasaan yang sangat terutama pada ayah ibu kita. Duhai ayah dan ibu, dalam suasana ini tiba-tiba aku teringat akan jasa-jasa pengorbanan ayah dan ibu. Aku sungguh banyak berhutang budi kepadamu. Sekiranya seluruh harta, jiwa dan raga ini kuserahkan semua, takkan mampu membalas pengorbanan ayah dan ibu. Takkan ada arti harta kekayaan, pangkat jabatan yang kuraih, takkan ada guna ibadah yang kulakukan jika tanpa ridho ayah dan ibu. Untuk itu, ridhoilah anakmu ini meski belum mampu menjadi anak yang berbakti. Pada hari ini, aku sungguh menyesal atas kesalahanku. Terimalah permohonan maafku dan ucapan terima kasihku atas pengorbanan ayah dan ibu. Dan aku akan selalu ingat pada ayah dan ibu dalam setiap doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tahu siapa diriku. Aku bisa hidup di dunia ini berkat jasa ayah dan ibu. Darah dagingnya, air mata dan keringatnya lah telah membuat diriku membesar. Ampunilah dosa-dosaku, dosa ayah ibuku, dan kasihilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Allahu Akbar, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Oleh sebab itu, mari sekali lagi kita renungkan, jika selama ini kita masih kurang berbakti kepada kedua orang tua kita, sering mengabaikan dan menyakiti mereka, mari kita datang kepada keduanya, bersimpuh di kaki mereka, cium dan basahi tangan mereka dengan air mata penyesalan. Jika ada di antara mereka sudah meninggal dunia, mari kita datang ke kubur mereka, doakan mereka, mudah-mudahan mereka bahagia di alam sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa kami sampaikan. Segala kesalahan khilafan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa mir rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syafa wa tarbiyah wa la ghasyu radiyallahu wa an-nadir wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.